Saya mau tanya pada Anda, Nabi Muhammad itu rumahnya luas atau sempit? Pernah lihat? Itu masalahnya. Kamar Nabi dengan Sayyidah Khadijah ketika berumah tangga, para akhwat, luas atau sempit? Makanannya banyak atau sedikit? Tahu dari mana? Oke, sekarang mari kita lihat. Buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Sayyidah Aisyah. Secara singkat, beliau kemudian menyaksikan Nabi tahajud. Ketika Sayyidah Aisyah bergeser tangannya, itu menyentuh kaki Nabi. Ada seorang suami sholat di kamarnya, istrinya berbaring di sampingnya. Ketika istrinya bergeser, menggeserkan tangannya, tangannya terkena kaki suaminya. Pertanyaan saya, kalau ada seorang istri tidur di satu tempat, kemudian tangannya bergeser, terkena kaki suami yang sedang sholat, tidurnya di kasur atau di lantai? Pasti di bawah. Kalau ada suami sedang sholat, istrinya tidur bergerak, kena kaki suaminya, ruangannya sempit atau luas? Nabi saja ketika hijrah pindah ke Madinah, Allah tidak memberikan kepada beliau pertama kali datang dengan kelebihan harta yang melimpah. Allah tidak memberikan kemewahan dunia kepada beliau. Tapi yang paling menarik seperti Ashabul Kahfi, sempit di dalam gua tapi lapang dalam dirinya. Nabi datang ke tempat yang luar biasa terbatas, tempat tinggalnya terbatas, ruangannya sempit, tapi ketika hatinya dekat dengan Allah, kesempitan itu menjadi kelapangan dalam dirinya. Nanti kalau akhwat dan ikhwan serius hijrahnya, Anda akan mendapatkan ketenangan yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Demi Allah saya katakan, bahkan uang yang Anda kumpulkan saat ini tak akan mampu membeli ketenangan itu. Coba Anda biasakan ya, teman-teman sebelum bangun tahajud, biasakan sholat fardu misalnya. Dari yang tadinya sebelum hijrah, belum tahajud, biasa sholat fardu, itu awal-awal ketinggalan sholat fardu berjamaah biasa-biasa. Nanti setelah Anda hijrah, ketinggalan tahajud, Anda bisa gelisah. Yang semula terlambat sholat subuh biasa-biasa, sekarang setelah hijrah, terlambat sholat tahajud, Anda bisa gelisah. Sekarang subuh jam berapa? 4 lewat 10, 7, 8, Masya Allah. Muhajirin berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini artinya datangnya dari tempat yang berbeda-beda. Lihat sini, ada orang subuh adzan 4 lewat 7. Orang ini bangun jam 7 lewat 4. Terlambat dia sholat, biasa-biasa. Nanti setelah dia hijrah akan terjadi perubahan. Dia biasa tahajud, bangunnya jam 3, sholat dia pelan-pelan. Yang terjadi apa? Satu ketika dia bangun jam 4, masih 7 menit ke arah subuh, tiba-tiba dia bangun. Saat dia bangun dia katakan, ya Allah terlambat saya. Padahal subuh belum tiba. Kalau Anda nanti biasa puasa, tiba-tiba saat Anda bangun masuk adzan subuh, padahal puasa sunnah, Anda katakan, ya Allah saya nggak puasa hari ini. Seakan-akan Anda kehilangan sesuatu yang tidak bisa Anda beli sebelumnya. Kalau Anda kehilangan satu ta'lim, padahal biasanya senang kumpul-kumpul dulunya, sekarang kehilangan satu ta'lim, Anda akan katakan, ya Allah kenapa saya nggak ikut ta'lim yang ini? Ketika Anda mendapatkan kenikmatan hijrah, maka yang tergambar dalam benak Anda yang pertama, akan ada kelapangan dalam diri. Makanya mohon maaf ya para akhwat, ikhwan, kalau ada yang mengajak antum hijrah, lalu antum berproses hijrah, tapi tidak memberikan ketenangan ke dalam jiwa, berarti ada sesuatu yang tidak tepat dengan hijrahnya. Pasti ada yang salah. Karena orang hijrah itu ciri pertamanya hatinya lebih tenang. Kenal dengan Talhah, sahabat Nabi SAW. Talhah hijrah dengan istrinya. Kemudian beliau tinggal di Madinah. Satu kali Nabi kedatangan seorang tamu mengatakan, ya Rasulullah, saya datang lapar, boleh saya minta jamuan? Nabi tanyakan pada setiap istrinya. Datang ke Sayyidah Aisyah, ada makanan? Kata beliau tidak. Datang kepada Zainab radhiyallahu ta'ala anha, ada makanan? Kata beliau tidak. Datang kepada Saudah binti Zam'ah, ada makanan? Kata beliau tidak. Perhatikan, seorang Nabi saja itu belum tentu mendapati makanan di rumahnya. Saya pernah mendengar riwayat seperti ini. Satu kali, saat Nabi itu di pagi hari bersiap untuk sarapan, ternyata di rumahnya Sayyidah Aisyah nggak punya makanan. Anda bayangkan, Nabi di rumah nggak ada makanan. Sayyidah Aisyah kemudian menangis pada saat itu.
mengatakan pada dirinya, ya Allah saya zalim ya Allah pada Nabi. Hari ini beliau tidak puasa, tapi saya nggak punya makanan untuk dimasak. Anda tahu apa yang Nabi lakukan? Beliau datangi istrinya, beliau berikan senyuman terbaik, lalu beliau bisikan ke telinganya, sayang, tahukah kamu hari ini aku puasa? Satu kali terjadi, Nabi SAW di hari puasa, riwayat sahih. Di hari puasa Sayyidah Aisyah lupa, beliau masak. Lalu beliau katakan pada dirinya, ya Allah saya zalim hari ini, Nabi puasa kok bisa saya masak? Apa yang Nabi lakukan? Beliau datangi istrinya, beliau berikan senyum terindah, beliau katakan pada istrinya, sayang, hari ini aku tidak puasa. Anda bisa bayangkan bagaimana rumah tangga seseorang yang bahkan tidak ada makanan, itu masih keluar kalimat-kalimat indah di lisannya. Kalau hatinya tidak lapang, mustahil mendapatkan semua itu. Datang ke rumah Nabi, makanan tidak ada. Kata Nabi, tunggu sebentar, saya akan carikan sahabat yang bisa membantu. Ditanyakan oleh Nabi, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Mengacungkan tangan seorang bernama Talha. Kata beliau, ya Rasulullah, saya yang menjamu. Saat dikatakan Talha, kamu siap-siap pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya ternyata bertanya pada istrinya, sayang, di rumah kita sekarang ada makanan apa? Kata istrinya, hanya satu porsi untuk anak kita yang sedang lapar sekarang. Perhatikan bagaimana keluarga ini setelah berhijrah belajar dari kenyamanan yang Allah tanamkan dalam jiwanya. Kata suaminya, kamu tidurkan dulu anak kita. Saya mau tanya ya pada akhwat teman-teman di sini, kalau ada tamu kemudian dibawa ke rumah ibu, ke rumah teman-teman di sini, tiba-tiba Anda akan menjamu makanan yang ada cuma satu porsi untuk anak Anda yang sedang lapar. Pertanyaan saya, makanan itu akan diberikan kepada tamu atau kepada anak yang sedang lapar? Pilih, tamu atau anak? Masa? Tamu atau anak? Muhajirin? Perhatikan baik-baik. Istrinya berkata tanpa dugaan, aku akan tidurkan lebih cepat dari waktu sebelumnya. Anaknya kemudian ditidurkan oleh ibunya. Kemudian suaminya mengambil penyiapan makanan, dibawa ke ruang makan, dijamu tamunya. Kata Talha, silakan engkau makan. Kata tamunya, saya tidak akan makan sebelum Anda makan dengan saya. Kata Talha, saya merasa malu kalau meninggalkan istri saya sendirian. Saya akan temani istri saya untuk makan di tempat yang lain. Jadi tamu itu kemudian makan, Talha kemudian pindah ke satu tempat, terlihat bayangan dari tempat tamu itu. Suami istri ini terlihat sedang makan, nampak seperti makan. Yang satu makan dengan lahapnya, sementara yang satu ternyata sedang pura-pura makan. Hanya membunyikan tempat makanan, padahal tidak ada makanan yang beliau makan. Saya mau tanya pada Anda, bagaimana bisa orang-orang yang hijrah punya kepekaan seperti ini? Dia sendiri masih butuh, tapi saat orang lain terlihat membutuhkan, dia rela memberikan pada apa yang mereka butuhkan. Peristiwa ini ketika terjadi, besoknya datang Talha menghadap kepada Nabi. Kata Nabi, selamat ya Talha, telah turun satu ayat dari Allah langsung untuk menghadiahkan kepada dirimu. Turunlah Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu, paling kanan sebelah bawah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi kalau Anda hijrah, maaf ya, maaf sekali, gagal di pekerjaan, tidak akan kecewa. Maaf sekali, tertinggal kemudian kemewahan, tidak akan kecewa. Ada orang mencela, tidak akan marah. Ada orang memaki, lapangnya hati. Jadi kalau Anda benar-benar berhijrah, seakan-akan ada ketenangan yang tak terlukiskan sebelumnya. Sekarang saya tanya pada Anda, dari 3 hari Anda mengikuti acara ini, berapa ketenangan yang sudah Anda dapatkan dalam jiwa Anda? 1.